Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang hadis jual beli. Hadis tentang jual beli ini kita akan menganalisisnya baik itu dari unsur-unsur hadis ya, kemudian dari analisis kalimat atau kata-kata yang dianggap sulit, kemudian kita analisis juga tentang makna beserta pendekatan tekstualis dan kontekstualis. Hal ini sejalan dengan mata kuliah kita ya yang ada di Prodi HES. Nah, karena kita mau nggak mau juga akan belajar tentang hadis, landasan-landasan dari akad-akad atau transaksi-transaksi yang terjadi pada zaman Nabi atau juga nanti yang akan terjadi di masa sekarang. Nah, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Di sini unsur-unsur hadis itu apa saja sih? Ya kan ada sanadnya, ada matanya, ada mukharijnya atau perawinya dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahasnya ya. Nah, hadis yang pertama ini saya akan memberikan satu contoh ya tentang hadis yang lengkap dengan sanadnya, yaitu hadasana Muhammad Ibnu Abdirrahim, hadasana Abul Mundir Ismail bin Amrin, hadasana Al-Mas'udi, an Wa'il ibni Dawud, an Ubaid ibni Rifa'ah, an Abihi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi, wa kullu bai'in mabrurin, rawahu Al-Bazzar wa sahhahul Hakim. Nah, di sini kita akan menganalisis tentang sanadnya dulu ya. Dan di sini ada hadasana, sanadnya itu perawinya ada Muhammad bin Abdirrahim, kemudian ada Abul Mundir Ismail, kemudian ada Al-Mas'udi, kemudian ada Wa'il, kemudian ada Ubaid bin Rifa'ah, kemudian ada Abihi. Abihi berarti Rifa'ah itu, Rifa'ah itu. Nah, Rifa'ah ini adalah sahabat. Jadi ada enam melalui 6 orang ya. Nah, di sini sampai kepada Al-Bazzar ini yang menulis mencatatnya bahwa Nabi ditanya dan seterusnya. Nah, memang di sini saya tidak menampilkan hadis yang dari Bukhari, Muslim atau yang jelas-jelas sahih misalkan ya. Tapi di sini memang saya ngambilnya dari Rawahu Al-Bazzar karena ini saya temukan di sini, saya kutip dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sebelum kita menuju kepada terjemahannya, kita akan mencari dulu apa saja yang menjadi kalimat-kalimat sulit sehingga kita harus mengetahui maknanya gitu ya. Nah, sekarang analisis lafaz. Jadi sebelum kita tahu terjemahannya atau kita itu memberikan terjemahan, ya, mengartikannya, maka kita menganalisis lafaz dulu biar pas gitu ya, biar tahu maknanya. Nah, yang pertama al-kasbu. Apa itu al-kasbu? Yaitu sesuatu yang dikerjakan manusia yang bertujuan dijadikan hak milik, usaha atau pekerjaan. Jadi intinya manusia itu melakukan kasab itu untuk mendapatkan hak milik. Dengan apa? Ya usaha atau bekerja. Nah, berarti ayul kasbi, ya di sini lafadznya matanya adalah ayul kasbi. Nah, terjemahannya berarti pekerjaan apa? Nah, gitu. Atau apa pekerjaan? Nah, tinggal sekarang yang kedua, ternyata di sini yang susah, namanya yang susah itu yang istilahnya agak sulit dalam kosakata bahasa Arabnya adalah atyabu.
Nah, atyabu itu adalah sesuatu yang paling halal dan paling berkah. Jadi kata-kata thayyib atau istilahnya paling baik. Atyabu itu adalah paling baik. Dari kata-kata thayyibun, thayyibun itu baik. Berarti kalau atyabu itu menerjemahkannya paling baik. Maka kalau kita gabung, artinya adalah ayul kasbi atyabu, yaitu pekerjaan apa yang paling baik. Nah, gitu. Maksudnya yang paling baik itu apa? Nah, kita harus tahu maknanya ini. Sesuatu yang paling halal dan paling berkah. Bukan berarti yang lain gak halal, enggak. Tapi yang paling halal dan paling berkah. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ternyata dari kata-kata hadis ini, dari redaksi hadis itu, ada kata-kata mabrurun. Nah ini, wa kullu bai'in mabrurin. Nah gitu ya. Apa itu mabrur? Mabrur itu kalau kita cari maknanya yaitu yang bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi. Nah di sini kalau kita mengartikan sepanjang ini kan susah, ya kepanjangan gitu loh. Maka di sini disingkat istilahnya ya, diberi kosakata yang mudah dipahami yaitu yang bersih. Nah gitu. Yang bersih. Jadi wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang bersih. Nah gitu. Jual beli yang bersih. Nah, berarti amalur rajuli biyadihi itu apa? Amalur rajuli biyadihi itu ya pekerjaan manusia itu sendiri, gitu ya. Amalur rajuli biyadihi, pekerjaan laki-laki itu dengan tangannya istilahnya, dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang bersih. Nah, setelah kita tahu kata-kata yang kita anggap sulit, kita anggap ambigu ya, maknanya apa ini? Nah, maka selanjutnya adalah terjemahannya. Terjemahannya, redaksi hadisnya ya, ini saya nggak menerjemahkan dari sanadnya. Redaksi hadisnya itu, Nabi SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Nah, beliau bersabda atau beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Pekerjaan seseorang dengan tangannya. Jadi rojul di sini diartikan seseorang, karena rojul di sini juga ulama itu tahu kalau Nabi itu mengatakan bahwasanya pekerjaan laki-laki dengan tangannya, misalkan gitu ya, itu nanti perempuan yang bekerja dengan tangannya itu nggak mencakup hadis itu. Nah makanya ulama menafsirinya pekerjaan seseorang. Kita menerjemahkannya pekerjaan seseorang, bukan pekerjaan laki-laki. Nah, karena kalau laki-laki saja nanti kasihan dong yang perempuan kerja. Masa tidak masuk hadis ini kan? Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Nah, makna hadis. Nah, setelah kita tahu kita tahu artinya, terjemahannya, maka kita cari maknanya. Kita cari maknanya di mana? Itu kan bingung. Ini maksudnya hadis ini apa? Gitu. Nah, kita cari maknanya hadis ini di buku-buku penjelasan tentang hadis. Contoh, saya ngambil dari kitab Ibanatul Ahkam atau dari kitab Subulus Salam. Ibanatul Ahkam karya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian ada lagi kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-San'ani. Nah, kalian juga bisa cari di kitab lain, misalkan Faidul Qadir karya Al-Munawi, atau kitab penjelasan hadis yang lain. Memang berbahasa Arab ya, tapi cari terjemahannya. Kalau biasanya ada yang terjemahan. Nah, oke. Makna hadis. Hadis di atas merupakan dalil terhadap sesuatu pengakuan terhadap tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Nah, jadi memang orang kita itu belajar, kita itu bekerja ya karena untuk makan, intinya gitu. Ini tabiat manusia. Sedangkan Nabi SAW ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu. Nah, karena itu tabiat manusia nyari nafkah, nyari untuk makan, untuk kehidupannya. Nah, maka sahabat nanya, Nabi, di antara semua pekerjaan yang ada ini, apa yang paling
baik, gitu ya. Ternyata paling baik tadi artinya adalah yang tidak mengandung sumpah palsu dan tidak tidak atau terbebas dari transaksi yang curang, gitu ya. Nah, yang dilarang, baik yang dilarang itu barangnya atau cara transaksinya. Nah, yakni yang paling halal dan paling berkah. Nah, gitu. Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli. Berarti menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik. Nah, di sini kan tadi jawabannya Nabi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri itu nanti ya macam-macam ya gitu ya. Dan setiap jual beli yang bersifat, jadi jual beli di sini itu jual beli di sini intinya itu levelnya kedua, gitu ya, levelnya kedua. Oke. Makna hadis secara tekstual. Nah, ini secara tekstual kita juga ngambil di mana, gitu. Kita mau tahu tadi makna hadis secara umum. Sekarang secara tekstualnya apa? Nah, maka di sini kita pakai analisis kebahasaan atau analisis yang lain ya. Nah, cuman kita tahunya dari mana? Yaitu tadi kitab yang saya sebutkan seperti Bulughul Maram, seperti Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, atau kitab Ibanatul Ahkam, penjelasan dari kitab Bulughul Maram, atau kita cari di buku-buku penjelasan tentang hadis ya, dari ulama yang kredibel. Nah, sekarang makna hadis secara kontekstual, yaitu dengan cara menganalisis secara kebahasaan. Nah, satu, dari kebahasaan itu ya mantuk, mafhum gitu ya. Nah, satu, disyariatkan bertanya tentang usaha yang hendak dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti keutamaannya. Nah, karena tadi hadis introduksinya adalah Nabi ditanya, maka di sini kita dianjurkan gitu ya untuk bertanya. Kalau sekarang Nabi tidak ada, ke siapa? Ya ke pewarisnya Nabi. Siapa pewarisnya Nabi? Pewarisnya Nabi ya para ulama, istilahnya ya para kiai, itu para ustadz, gitu ya. Para ulama sekarang. Nah, itu kalau mau bekerja itu ditanyakan mana yang paling utama. Dianjurkan, ini hanya dianjurkan saja ya. Makanya kenapa kok orang itu semuanya banyak kiai. Mau bangun rumah, banyak kiai. Mau usaha, banyak kiai. Mau apalagi, mau melakukan perjalanan kemana, banyak kiai dulu, sowan kiai dulu. Kenapa? Karena ya ditanya ada keutamaan yang tertera di situ, bagaimana atau mungkin bagaimana Nabi anjuran-anjurannya dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, keutamaan dalam usaha bergantung kepada sejauh mana keberkahan dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta mampu menjauhi syubhat apalagi yang diharamkan. Jadi, bukan banyaknya keuntungan yang didapat. Jadi begini adik-adik semua. Nabi ketika ditanya tadi, kemudian kok Nabi itu menjawab seperti itu tadi, menjawab seperti yang disampaikan dalam sabdanya tadi, itu karena apa? Karena Nabi memandang, gitu ya. Nabi memandang bahwasanya, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, menghasilkan sesuatu dari tangannya sendiri, gitu ya. Keberkahannya besar, manfaatnya besar, kebaikannya juga besar, dan dapat menjauhi syubhat apalagi yang diharapkan. Nah, gitu ya. Bukan istilahnya, bukan banyak keuntungan yang didapat. Maksudnya bukan berarti terus kalau tani langsung kaya raya, enggak. Gitu. Kalau mau kaya raya ya itu cari emas, nggak mau kaya raya ya. Misalkan nambang emas. Jadi gitu ya. Mampu menjauhi syubhat. Jadi Nabi itu menganggap bahwasanya pekerjaan seseorang dengan tangannya itu mampu menjauhi syubhat apalagi yang haram. Nah, bukan berarti kalau dia pengrajin misalkan ya,
Misalkan pengrajin kan amalur rojuli biyadihi, pekerjaan seorang dengan tangannya. Berarti ya bisa pengrajin, bisa buat anyaman, bisa orang jahit pakaian gitu ya, atau bikin lemari, mungkin aja bisa gitu, atau bikin rumah, kontraktor kan gitu kan. Nah, tapi istilahnya hal tersebut menurut Nabi paling banyak keberkahannya dan mampu menjadi syubhat apalagi yang diharamkan. Ya selama jujur ya, kalau nggak jujur ya sama aja semua, kalau nggak jujur sama aja. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya usaha dan jerih payah yang ketiga, analisis kebahasaan adalah usaha dan jerih payah. Hasil tangan sendiri mempunyai keutamaan dan kelebihan daripada pekerjaan yang lain berdasarkan hadis di atas. Jadi istilahnya begini, menurut hadis ini menurut hadis ini aja loh ya, karena hadis kan banyak. Nah, kalau kita itu mendapatkan nafkah, mendapatkan uang dari hasil karya tangan kita sendiri, itu memang mempunyai keutamaan dan kelebihan tersendiri. Contoh, pekerjaan dengan tangan sendiri itu contoh, ya, tadi ya, bangunan, kerja bangunan, kuli, atau tukang, intinya kontraktor, gitu ya. Kemudian kalau sekarang itu pabrik, kan kita pabrik apa aja lah. Ya walaupun istilahnya sekarang juga pakai mesin gitu kan, pabrik kayak gitu. Kemudian terutama ini ya, terutama adalah pertanian, gitu ya. Pertanian itu kan kita nanam sendiri. Sedangkan yang mendapatkan manfaat dari tanaman kita itu tidak hanya manusia, tapi juga yang lain, misalkan ikan yang seperti situ, kemudian hewan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, daripada pekerjaan yang lain, nah gitu, daripada pekerjaan yang lain. Kemudian selanjutnya usaha jual beli berdagang menjadi peringkat kedua setelah usaha dengan tangan sendiri menurut satu pendapat. Jadi kalau menurut hadis tadi bahwasanya jual beli itu kan di urutan kedua. Yang pertama usaha dengan tangannya sendiri. Jual beli atau berdagang itu di urutan kedua, karena kalau berdagang itu kan belum tentu dia buat dagangannya sendiri gitu loh ya. Kan belum tentu dia buat dagangannya sendiri, bisa aja dia ngambil dari orang lain kemudian dijual lagi. Nah, maka menurut satu pendapat ya, itu jual beli menduduki peringkat kedua setelah pekerjaan dengan tangannya sendiri. Nah, itu satu pendapat. Karena ada pendapat lain bahwasanya berdagang itu menurut Imam Nawawi berdagang itu lebih utama daripada yang intinya nomor satu berdagang gitu. Itu ya. Itu menurut Imam Nawawi. Kalau menurut hadis ini dan menurut pendapat yang berdasarkan hadis ini itu jual beli nomor 2. Kalau menurut Imam Nawawi jual beli atau berdagang nomor 1. Gitu loh. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang nomor 1 bukan berdagang, tapi adalah jihad di jalan Allah. Maksudnya perang yang nanti dapat harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini itu menurut Imam Ibnu Hajar itu yang paling berkah dan paling utama. Karena taruhannya nyawa. Gitu ya. Berdagang juga nyawa, iya, tapi istilahnya kan lebih berbahaya perang daripada resikonya lebih besar perang. Itu ya. Ini makna hadis secara tekstualnya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang makna hadis secara kontekstualnya. Gimana kontekstual itu? Ya istilahnya kejadian sekarang, kita ambil benang merahnya, kita ambil clue-nya yang sama dengan hadis yang kita bahas tadi. Yang pertama, kontekstualisasi makna. Jadi maknanya dari hadis itu entah makna pekerjaan dengan tangan atau makna jual beli tadi itu dikontekstualisasi, ditarik, artinya disesuaikan dengan zaman kita, gitu ya. Satu, yaitu transaksi jual beli via online. Nah, transaksi jual beli via online ini kan macam-macam. Maksudnya macam-macam itu kalau dulu bisa saja orangnya ketemu, harus ketemu baru jual beli. Sekarang nggak harus ketemu, gitu kan?
Kalau dulu misalkan bisa barter, misalkan saya punya punya beragam, punya cincin, nanti ditukar dengan jam tangan misalkan, jual beli juga. Nah, sekarang juga macam-macam, barternya tambah macam-macam kan gitu. Kalau dulu misalkan kita kalau mau beli harus lihat barangnya dulu, nggak cuma diceritain aja, harus lihat barangnya dulu. Nah, kalau sekarang kan nggak harus lihat barangnya, cukup video call istilahnya ya, jarak jauh atau lihat gambar-gambarnya cukup. Nanti ada, kalau baju ada ukuran-ukurannya, kalau lemari juga ada ukuran-ukurannya gitu ya. Kalau dulu uang itu emas dan perak zaman Nabi ya. Nah, kalau sekarang dengan uang kertas. Sekarang nggak hanya uang kertas, sekarang ada uang virtual. Bayar pakai transfer, bayar pakai GoPay, bayar pakai OVO, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau dulu ngirim uang itu harus lewat intinya lewat di bawah manusia, intinya kan di bawah manusia kan. Kalau sekarang nggak usah di bawah manusia kan gitu. Nah, bisa transfer lewat bank, lewat rekening, lewat dana, lewat link dan lain sebagainya. Nah, itu kontekstualisasi makna. Standar-standar saja, kalau sekarang sudah berkembang. Nah, yang kedua, akad-akad murakabah atau multi akad dalam satu transaksi. Kalau dulu ya, itu transaksi jual beli aja. Gitu. Kalau sekarang kan macam-macam, jual beli, ada istilahnya. Misalkan jual paket umroh gitu ya. Nah, jual paket umroh itu kan dalam umroh itu ya, dalam umroh itu sampai kan di situ apa aja misalkan butuh visa, butuh paspor, butuh makan minum, butuh kain ihram atau perlengkapan perlengkapan umroh, butuh bis misalkan kan gitu, butuh beli tiket dan lain sebagainya. Nah, ternyata di situ untuk mendapatkan itu semua itu kan tidak hanya dengan satu transaksi gitu. Ya kan? Misalkan kalau kayak transportasi itu kan nyewa kendaraan ya. Misalkan kalau makan minum berarti beli makan beli minum. Misalkan kalau apalagi visa izin tinggal berarti sewa gitu. Nah, di situ kan berarti ada akad sewa, ada akad jual beli. Kayak seperti sewa transportasi tadi sama jual beli makan minum atau jual beli kain ihram gitu ya. Nah, transaksi di setiap item ini itu dijadikan satu gitu ya, namanya jual paket umroh. Nah gitu, ayo saya jual paket umroh. Nah, karena istilahnya jual paket umroh, maka bisa dikredit. Nah gitu ya, bisa dicicil. Ya umroh dulu DP berapa, nanti ketika pulang dilunasi gitu. Nah itu contoh akad-akad murakabah, akad yang tidak berdiri sendiri, tapi jual paket umroh itu ya akad dari bangunan yang banyak ini. Contoh sekarang ada paket lelang, lelang sama tender. Nah ya kan, kalau lelang itu kita nawarkan sesuatu, nah kita nawarkan sesuatu ke 10 orang gitu misalkan. Oh saya jual headset saya ini. Nah, di depan 10 orang. Saya buka harganya 100.000. Nah, ternyata orang nomor 1, ya saya 102.000. Enggak, yang lain 103.000. Terus gitu, sampai ternyata kita kasih batas waktu atau kita kasih sampai selesai yang paling tinggi siapa. Misalkan ini laku ternyata misalkan 150.000. Ya sudah, berarti kan istilahnya nggak jelas ini harganya dari awal. Ya penentuannya jelas, tapi akhirnya deal-dealannya kan nggak jelas. Nah ini salah satu pengembangan, walaupun zaman Nabi ada ya. Ya sekarang kan lebih luas lagi cakupannya. Terus selanjutnya jual beli tender. Jual beli tender itu contohnya sampean mau bikin rumah, nah gitu ya. Bikin rumah, terus kalian ngundang 5 kontraktor yang biasanya bikin rumah. Ini sampean coba, kalau saya mau bikin rumah dengan ukuran begini habis berapa? Sampean habis berapa? Sampean 5.
Nanti dari 5 itu otomatis kalau tender itu ngambil yang paling budget paling rendah, karena ya kita mesti nyarinya yang paling rendah. Dengan ukuran-ukuran segini, dengan bahan-bahan seperti ini, ternyata yang paling rendah itu dari tawarannya si kontraktor nomor 3, misalkan begitu. Ya udah, kalian ambil yang kontraktor ini, udah aku mau yang kontraktor nomor 3 ini, saya suka. Nah, terus budgetnya juga tidak terlalu mahal. Tapi ingat ya, ada kualitas, ada harga. Nah, gitu. Nah, jadi sekalian, inilah salah satu contoh bagaimana kita memaknai hadis, menggali makna-makna dalam satu hadis. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau bertentangan dengan kalian tahu hal lain bertentangan, karena hadis yang kita bahas cuma satu gitu loh. Kita nggak bahas semuanya. Kalau bahas semuanya ya nanti baru ketemu mana yang paling ini, mana yang paling benar, mana ini nanti hadisnya bertabrakan dengan yang lain atau tidak. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah atau yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.